Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada video kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah kitab yang menarik, ya. Judulnya adalah 5 Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Bagaimana Jawaban Islam Terhadapnya. Buku ini mengandung ataupun buku ini berisi tentang 5 pertanyaan yang akan selalu muncul, ya. Baik itu dengan intensitas mungkin berbeda-beda, tetapi manusia secara umumnya akan terlintas kepada pertanyaan-pertanyaan ini ketika bersinggungan dengan tema agama. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, buku ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibaca, ya, bagi mereka yang pernah merasa memiliki kepenasaran terkait dengan tema-tema keagamaan yang fundamental berkaitan dengan permasalahan keyakinan terhadap agama itu sendiri. Ya, mungkin kita akan sama-sama lihat di sini ada 5 pertanyaan. Ya, yang pertama adalah benarkah Tuhan itu ada? Ya. Yang kedua, masuk akalkah keimanan kepada Tuhan, ya, dan kepada agama? Ya. Yang ketiga, jika Tuhan ada, mengapa banyak keburukan di dunia? Ya. Yang keempat, jikalau agama itu benar, mengapa ada banyak agama? Ya. Dan bagaimana menentukan agama yang benar? Ya. Yang kelima dan yang terakhir adalah apakah agama itu diperlukan, ya, bagi moralitas, gitu ya. Moralitas kaitannya dengan bagaimana seseorang bersikap moral, ya, memiliki moral dalam aktivitas kehidupannya. Nah, seperti digambarkan tadi, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sejak dahulu, sejak berabad-abad senantiasa menjadi bahan perdebatan, ya, di kalangan intelektual dan agamawan, dan juga saya yakin di tingkatan orang-orang awam mungkin seperti kita, pertanyaan ini terkadang terbersit, ya, di hati orang-orang yang bahkan sudah merangkul ataupun mengikuti agama tertentu, ya, dalam kasus ini mungkin sebagai seorang muslim, ya. Baiklah, pertama-tama kita akan melihat dari tadi bab pertama, ya, yang berjudul adalah benarkah Tuhan itu ada, ya. Nah, persoalan tentang keberadaan Tuhan merupakan pertanyaan yang paling mendasar, ya, yang paling penting yang dapat dilontarkan. Bahkan golongan orang yang tidak mempercayai kepada keberadaan Tuhan, ya, orang-orang ateis, mengakui bahwa ide tentang Tuhan berkaitan sangat erat dengan sejarah manusia itu sendiri, ya, dan telah membuat kehidupan manusia lebih berbeda di planet ini, baik itu secara individu maupun secara komunitas, ya, dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh yang pernah dimiliki dengan segala sesuatu yang lain. Kalangan teis, orang yang percaya adanya Tuhan, ateis dan agnostis telah membahas dan memperdebatkan tentang keberadaan Tuhan dari masa ke masa, dan akan terus demikian. Tidak akan ada hentinya perdebatan tentang hal ini. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa manusia memiliki hasrat yang alamiah, naluriah untuk memahami Tuhan dan ide-ide gaib atau metafisik lainnya, ya. Termasuk pemahaman mendasar tentang dari mana mereka berasal dan mengapa diri mereka dan alam semesta ini ada. Di sini sebelum membahas persoalan-persoalan pertanyaan-pertanyaan ini dari sudut pandangan Islam, maka di sini penulis mengatakan sangat penting untuk menelaah pandangan filsafat Barat dalam kaitan dengan pertanyaan ini. Nah, di sini kita akan membahas argumen-argumen yang paling umum dalam mendukung keberadaan tentang Tuhan, dan mungkin argumen-argumen yang mengkritisi argumen tersebut, ya. Di sini ada beberapa argumen yang diajukan ataupun yang dituliskan di kitab ini, ya. Kurang lebih yang pertama adalah tentang argumen desain, ya. Yang kedua adalah argumen kosmologis, ya. Yang ketiga adalah argumen ontologis. Yang keempat argumen moral, ya. Yang kelima adalah argumen tentang kesadaran. Dan yang keenam, yang terakhir adalah argumen pengalaman tentang Tuhan. Ya. Apa perbedaannya? Mungkin kita sedikit membahas secara ringkas masing-masing daripada argumen tersebut. Ya. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama tadi,
Jika Tuhan ada, bisakah kita dan bagaimana saya mengetahui Tuhan itu ada? Ya, ini yang pertama tadi adalah untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Di antara argumen yang pertama disebut dengan argumen desain. Argumen desain menyatakan bahwa tatanan ya yang rumit, konsisten, dan desain yang presisi yang teramati di alam semesta ini harus dinisbatkan kepada suatu kekuatan yang maha tinggi, maha kuasa, cerdas, dan memiliki tujuan. Bukan sekedar dikaitkan dengan kebetulan, hal yang alamiah, seleksi alam, evolusi, atau kekuatan duniawi lainnya. Nah, ini adalah argumen utamanya. Dalam argumen ini terdapat dua aspek utama. Ya. Yang pertama adalah aspek yang berkaitan dengan desain dalam arti tujuan. Ya. Yang kedua, desain dalam arti keteraturan. Ya. Nah, sebuah contoh sederhana ya, bahwa jika ada sebuah jam ditemukan, ya, kita sedang berjalan-jalan di sebuah ya di pinggir jalan raya misalkan ya, atau di sebuah pantai, dimanapun kita berada, kita menemukan sebuah jam tangan, ya, dan ditanyakan dari mana jam itu berasal, akan menjadi pertanyaan yang absurd, ya, tidak masuk akal jika dikatakan bahwa jam itu ditemukan begitu saja, ya. Karena jam itu telah ada untuk selamanya. Ya. Nah, begitu pula, kenapa? Karena tadi jam itu ada karena adanya seseorang yang membuatnya dengan tujuan tertentu. Ya. Dalam kasus ini, jam memiliki bagian-bagian yang rumit, yang disatukan dan diberi rangka dan disesuaikan agar menghasilkan gerakan yang pada gilirannya diatur untuk menyediakan ukuran waktu, memiliki sebuah tujuan yang jelas untuk mengukur satuan waktu. Gitu ya. Nah, begitu pula apabila dikaitkan dengan contohnya dalam diri kita, mata manusia, ya, maka adalah bodoh jika seseorang berpikir bahwa mata kita diciptakan atau berevolusi seperti pendapat sebagian orang, ya, tanpa tujuan dan desain yang cerdas, gitu ya. Nah, ini contoh lainnya adalah berkaitan dengan pembentukan alam semesta. Para astronom memperkirakan bahwa untuk agar alam semesta ini bisa tetap berwujud, ya, maka harus ada keseimbangan antara materi dan antimateri. Mungkin ini sebuah istilah yang agak asing di telinga sebagian orang, namun materi dan antimateri itu dikenal ya di dalam bidang fisika dan astronomi sebagai sesuatu yang bisa saling meniadakan, gitu ya. Dan keberadaannya di alam semesta ini harus seimbang, ya, harus akurat hingga 1 bagian dalam 10 miliar. Ya. Contoh lainnya, Hoyle dan Wickramasinghe telah menghitung bahwa probabilitas kemungkinan pembentukan acak sebuah enzim dari asam amino yang ada di tubuh kita, ya, di atas permukaan bumi, ya, itu adalah 1/10⁻20. Lebih rumit lagi, manusia memiliki 2000 enzim yang membuat peluang mereka terbentuk secara acak, enzim-enzim itu terbentuk secara acak di dalam tubuh kita, itu hanyalah 1/10⁻40.000. Nah, sehingga kesimpulannya, kemungkinan ataupun probabilitas munculnya kehidupan dari suatu penyusunan yang acak, ya, dari molekul-molekul yang organis itu nyaris nol. Gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan argumen desain, dan ini kita temukan di dalam Al-Quran sebenarnya. Ya. Bagaimana Al-Quran menyeru kepada kita untuk memperhatikan alam semesta dan apakah akal kita dapat menerima kesempurnaan yang kita saksikan di alam semesta ini wujud muncul ataupun menjadi ada hanya secara kebetulan saja. Ya. Nah, akal kita secara naluriah pun akan mengatakan bahwasanya ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah satu inti daripada argumen desain, ya, yang melihat daripada alam semesta dengan segala keteraturan dan kesempurnaannya ini memiliki
tidak mungkin muncul secara acak, ya, secara tiba-tiba, ya. Nah, ada beberapa kritik, ya, terkait dengan argumen ini, ya. Di antaranya adalah desain dan atau keteraturan yang dipersepsikan pada kenyataannya, ya, tadi orang yang mengatakan bahwasanya keteraturan alam semesta ini, ya, bisa disaksikan, ini dikritik bahwa itu ditentukan oleh pikiran, ya. Pikiran kita yang menilai bahwa ini adalah ciptaan yang teratur, ya, bukan ditentukan oleh Tuhan. Ini kritik yang pertama. Kritik yang kedua, mereka mengatakan bahwa penarikan kesimpulan bahwa terdapat keteraturan pada alam semesta menuju kesimpulan adanya Tuhan adalah suatu kesimpulan yang tidak dapat diterima, ya, terlalu jauh. Yang ketiga, apabila ada keteraturan, mengapa itu tidak dinisbatkan kepada manusia atau kepada kebetulan semata, ya. Yang keempat, jika kita konsisten dengan ide tentang keteraturan dan desain, maka sesuatu pasti telah mendesain Tuhan, ya. Dan yang kelima, terakhir, terdapat pula ketidakteraturan dan kejahatan yang tidak dapat dijelaskan, ya. Secara singkat, kritik-kritikan tadi sebenarnya bisa dipatahkan dengan mudah, ya. Yang pertama, disampaikan di sini argumen tandingan terhadap kritikan tersebut, ya, bahwa jika keteraturan sepenuhnya ditentukan oleh pikiran dan bukan oleh bukan oleh Tuhan, maka seluruh hasil daripada saintifik ilmiah, ya, yang empiris harus dianggap sebagai hasil yang ditentukan oleh pikiran dan tidak diterima secara objektif, ya. Dan juga nanti kurang lebih kritikan-kritikan yang tadi sebenarnya bisa dengan mudah dibantah yang sebagaimana terdapat di dalam buku ini. Nah, itu adalah sebuah argumen yang pertama yang juga yang disebut dengan argumen desain, ya, yang menjadi landasan terhadap keberadaan Tuhan. Oke, jadi bagi para penonton yang tertarik untuk melihat buku ini, ya, saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak di pasaran, ya. Buku ini ditulis oleh Said Farid Ahmad dan Said Salahuddin Ahmad. Ya, jadi kedua penulis ini berasal dari Malaysia. Judul aslinya berbahasa Inggris, ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Dan diterbitkan oleh penerbit Mizan, gitu, ya. Itu mungkin yang menarik, ya, silahkan. Tunggu video selanjutnya untuk kita melanjutkan kajian kita terhadap buku ini, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.